Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum yang pertama itu adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jadi di sini yang harus menjadi fokus dalam pengembangan kurikulum adalah anak gitu ya, atau peserta didik. Nah ini harus juga disesuaikan sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu menjadikan manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Nah ini semua harus berpusat pada anak, kemudian disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik secara serta tuntutan lingkungannya gitu ya. Jadi prinsip yang pertama adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah beragam dan terpadu. Jadi ketika prinsip yang pertama bahwa ini harus berpusat pada anak, itu menjadi prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah beragam dan terpadu. Artinya apa? Kita tetap harus berpusat pada anak, tapi yang harus diketahui juga bahwa setiap individu itu unik. Artinya harus memperhatikan keragaman karakteristik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan. Jadi beragamnya itu lebih kepada karakteristik gitu ya, bahwa anak individu itu unik dan berbeda satu sama lain, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat serta status sosial, ekonomi, dan gender. Nah, di sini kurikulum meliputi substansi, komponen, muatan wajib, kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tempat antara substansi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, ini kita ketika dalam proses pengembangan kurikulum, kita harus paham bahwa yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu serta seni itu selalu berkembang secara dinamis. Jadi kita harus mampu mengembangkan satu kurikulum yang mendorong peserta didik itu dapat mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni gitu ya. Jadi bukan pada teknologi atau pengetahuan yang guru kuasai, tapi kepada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang pada saat itu, sehingga anak dapat mampu dan mengikuti serta memanfaatkan. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Maksudnya dalam pengembangan kurikulum itu ini harus mencakup, kalau dalam kategori itu ada KI, ada KD gitu ya. Nah ini kompetensi inti itu ada berapa, KD itu ada berapa. Nah ini harus mencakup itu semua ya. Nah kemudian dia itu harus berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Nah ini maksudnya jangan sampai ketika kalau kita bicara anak PAUD atau anak TK, ketika dia sudah mengikuti proses belajar proses belajar di TK, dia harus hasil belajar itu mampu membantu dia untuk mengikuti perkembangan pelajaran yang ada di SD. Kemudian kalau bicara keterkaitan antara satu bidang pengembangan dan bidang lain, itu harus saling terkait gitu ya. Nah kemudian relevan dengan kebutuhan kehidupan. Di sini melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. Nah ini jangan sampai apa yang dipelajari itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan, gampangnya gitu. Jadi kita harus membuat kurikulum yang
sesuai atau relevan dengan kondisi real di kehidupan anak-anak itu, gitu ya. Oke, prinsip pengembangan kurikulum berikutnya adalah belajar sepanjang hayat. Jadi kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur pendidikan formal dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Artinya, kalau kita bicara kurikulum, kita bicara tentang belajar yang sukses itu seperti apa sih? Belajar yang membuat orang-orang itu mau terus belajar walaupun tidak ada dalam atau tidak berada dalam sekolah, gitu ya. Yang namanya belajar yang sukses adalah belajar yang mampu memotivasi orang lain untuk terus belajar, gitu ya. Oke, demikian untuk prinsip pengembangan kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.